Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyun sewu Gus, sesuai keterangan-keterangan ingkang panjenengan dawuhaken, jane sire ndak ngono, ning ternyata ngaten niku nyuwun ngapunten. Wonten ilmu Gus, nyuwun keterangan bahwa kang aran syahadat niku tentang syahadat. Wonten ilmu kitab ada makna niku jumlah syahadat niku wonten gangsal. Kula dereng saged memahami. Di antarane asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sateruse syahadat nafsi wahid, syahadat wong-wong, syahadat tanpa lafat, terus muntakabirah, munasirah. Niku keterangan syahadat niku berkait kalih zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah anta ngatos ana. Niku pripun keterangan hal syahadat. Yun ngapunten bilih wonten kelepatan yun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang sejak kecil itu ada pembimbingan tauhid ya, pembimbingan syahadat. Apa sih niki sampeyan depno mriko cek mboten bengong. Ya. Apa sih makna daripada syahadat? Syahada yusyahidu artinya adalah melihat. Ya. Melihat. Di dalam diri kita ada dua sifat. Satu sifat basariyah, dua sifat basirah. Dua-duanya punya mata. Basariyah itu ada kaitannya dengan kemanusiaan kita. Sifat kamanungsaan, manusiawiyah. Nah di dalamnya ada nafsu, nafsiyah dan amarah. Ini selalu bersyahadah, selalu bersaksi, selalu beriman, selalu melihat makhluknya. Makhluk. Apapun yang terjadi, dia akan melihat makhluknya, tidak bisa melihat Allahnya. Karena memang tempatnya beda-beda. Allah kasih ainul basyariyah terhadap jasmani kita untuk melihat makhluk. Memang makhluk bersaksi terhadap makhluk, sehingga tatkala ainul basyariyah kita normal, jadi bisa melihat dan membedakan mana jalan, mana jurang, tahu. Mana sound system, mana cagak, tahu. Jadi berjalan Anda mesti benar. Karena tidak buta. Karena mata dohir kita itu, ainul basyariyah itu normal. Normal. Yang kedua adalah ainul basirah. Jadi sifat basirah itu punya mata juga. Orang Jawa mengatakan meripating ati. Mas Tani meripating ati. Ainul basirah. Ini Allah kasih mata ini untuk bersaksi, beriman,
pada Allah. Untuk melihat hanya pada Allah. Makanya syahadah itu artinya adalah melihat, bersaksi. Tinggal pertanyaan jenengan iki bersaksi sama siapa? Kita diajarkan di dalam syariat tentang tauhid la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lah ngaten nggih. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi, saya beriman, saya melihat sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kita masih melihat secara makhluknya. Kita masih melihat bersaksi secara nama. Belum bisa tembus terhadap Allah yang sebenarnya itu. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan. Itulah yang dimaksud secara syar'i Ibnu Abdillah zaman kenabian dulu. Para sahabat bersaksinya langsung terhadap beliaunya. Mata tohir, ainul basyariyah, syahadat Muhammad. Dan jenengan sekarang, sebab dikatakan bersaksi yang benar adalah yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Sekarang naik satu level, la ilaha illallah. Kalau boleh saya artikan asyhadu an la ilaha illallah. Kan nggak pernah itu digagas. Cuman la ilaha illallah, lah asyadunya nggak dipakai lagi itu dah. Huwa itu masih mengandung arti dia. Dia masih belum ketemu. Sungguh aku mencintai dia. Dia siapa? Desi Ratna. Tapi aku gak tahu ketemu. Terus ya apa meniku? Cinta sing bener apa ora? Inilah para pelaku yang menanggung rasa rindu untuk bertemu tapi tidak ketemu. Rindu itu saking rindune, Pak. Tiap saat dan waktu hatiku menyebut Allah, Allah. Jikalau aku mandi, tetap mengucap Allah, Allah, Allah dalam hati. Dia mau makan, ingat dah, apapun ingat. Belum ketemu saya pada Mbak Desi, karena Mbak Desi masih tugas. Tugas dari DPR RI. Jadi nggak sempat nemui aku. Terus Pak, hatiku menanggung rasa rindu kasmaran yang luar biasa. Sampak-sampak teman-teman Toriko itu ada yang ngalami gini, Pak. Ya. Melihat alam semuanya itu berzikir, menyebut nama Allah. Sehingga mau minum nggak jadi minum karena wedang jahenya ngucap Allah, nggak jadi. Mau makan nasinya menyebut Allah, Allah, aduh nggak jadi kenyang lagi lah. Sampai jasad ini kurus banget. Menanggung rasa kasmaran, ingin bertemu, nggak ketemu-ketemu. Muhammadnya pun masih tersimpan. Persaksian Muhammad Rasulullah
belum terurai. Andai kata terurai ketika saat jenengan iki berzikir solo di dalam makom mukasyafah bertemu beliaunya. Bukan itu bos, persaksian Muhammadur Rasulullah, bukan itu. Teruskan satu langkah lagi, la ilaha illa anta. Anta berarti di depan bun, di depan, tapi masih punya jarak dekat. Artinya bukan Allah yang dimaksud nama, bukan hidup yang dimaksud sifat, bukan. Kalimat hablil warid lebih dekat daripada urat nadi adalah sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Makanya bahasanya anta. Anta berarti kamu, kamu berarti sudah di depan. Gak iso ngomong, gak iso nyeluk jenenge. Jenengan sebagai anak ketemu orang tuanya namanya Pak Abdullah. Wis ketemu, gak mungkin jenengan Pak Abdullah gak bisa nyebut nama kau. Kau gak bisa nyebut nama. Bisanya mung diam. Terpaksa mungkin nyeluk Pak gitu. Atau terhadap gurumu, gak mungkin jenengan nyebut namanya. Tapi ada dua Pak. Walaupun dekat tapi masih ada dua. Di mana ada anta juga ada ana. Berarti ana di dalam diri kita masih ada. Kalau ana di dalam diri kita masih ada, maka pasti ada anta. Anta sebagai kholik. Ini sudah masuk di ranah anta budallaha ka'annaka tarah. Seakan-akan bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan selalu dilihat Allah. Diteruskanlah su'aul basyirah terus menerus sampai kapan ini? Wallahu a'lam, urusan Allah. Sampailah pada ainul basyirah. Itulah Pak yang disebut syahadat tunggal. Tadi sudah syahadata ini secara hakikat Muhammad berarti sudah bertemu, sudah ana berarti aku makhluk ini adalah Muhammad. Muhammad hakikatnya makhluk. Lah makhluk hakikatnya patung bisanya obah sebab diobahkan. Ada yang mengobahkan. Sing ngobahke ya widek banget karena anta. Akhirnya Anda bisa sampai ke sini itu karena diperintah Rasulullah, utusan Allah, karena diutus Allah ke sini. Kalau tidak diutus Allah ke sini, ya nggak akan bisa sampai ke sini. Wes ketemu, akhirnya jadilah syahadat tunggal. Fana'ul dzikri antara Muhammad dengan Allah karena nama lepas. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat itu sudah lenyap semuanya. Itulah yang disebut al-arifun, wong sing makrifat ya kuwi. Karena syahadate sudah tidak dua, sudah ahad, sudah tunggal. Akhirnya yang bisa melihat Allah itu Allah sendiri. Ngaten lho bos. Wis entek pisan. Syahadat tunggal yaitu sebab kita hakikatnya kan nggak ada toh Pak makhluk ini. Adanya sebab diadakan yang ada cuman Allah.
Bagaimana mungkin hakikati kita makhluk nggak ada bisa melihat yang ada? Ya nggak bisa lah. Mestinya yang melihat yang ada, ya yang ada itu sendiri. Wong kita nggak ada disuruh bisa melihat yang ada, bagaimana sih? Justru ketika jenengan sudah meniadakan dengan keadaan Anda itulah, maka berlakunya hukum keallahannya di dalam dirimu. Lah pun, itu pun sahadati antara yang melihat, yang bersaksi dan yang disaksikan satu paket. Artinya hanya Allah itu sendiri. Ya, itulah lebih mudah dengan memahami syahadat versi di dalam Al-Quran, di dalam tauhid seperti itu. Nggih, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nangklet guys. Di saat malam yang sunyi dan sepi, saya sering merenung Gus. Allah itu zat yang berdiri sendiri. Sebelum Allah menciptakan dirinya sendiri itu, apakah ada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kejadiannya? Dan apabila gitu, apakah ruh sudah ada dan ruh itu makhluk apa bukan? Gitu aja Gus, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Adanya dirinya itu karena dirinya sendiri. Jadi tidak ada unsur di luar dirinya yang mengadakan dirinya. Sebab dirinya itu bersifat binafsihi. Qiyamuhunya jumenenge adane berkuasanya itu binafsihi. Dan ini sebagai salah satu sifat salbiyah di dalam sifat wajibnya Allah. Kalau pertanyaannya apakah ada ayat yang menjelaskan tentang masalah sebelum Allah ada itu ada sesuatu yang mengadakan? Nggak ada. Yang ada itu cuman adanya dia karena dirinya sendiri. Kedua, roh itu Allah apa mah? Iya kan. Kok cocok kita kok. Tinggal kita itu melihat dari kacamata mana. Kalau wanafahtu diartikan kholako, maka roh iku makhluk. Kholako berarti roh iku yang menciptakan Allah. Lewat bapaknya namanya Nur Muhammad. Yang menciptakan Nur Muhammad itu Allah. Dilihat dari sisi ini ya jelas makhluk, kholaqo. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah kau pada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Nas, saya ngomong nas berarti tidak hanya jasad loh ya, tetapi juga roh. Nas atau bashar atau makhluk
Yun sewu. Berarti ruh itu juga makhluk karena Allah yang menciptakan. Dari kacamata itu. Tapi ketika saat Anda wanafahtu dan kutiupkan rohku, iku sampean maknani dari sisi hakikat. Boten khalaqah. Seperti halnya air hujan itu dari awan, matahari menyinari bumi termasuk air laut, menguaplah menjadi awan, akhirnya jatuh air itu. Terus setelah jatuh kembali juga ke laut lagi. Pertanyaannya, apakah air hujan ini yang turun itu bisa disebut air laut? Ada yang menjawab enggak, yo kata salahkan. Karena air hujan itu sok kadang dadi peceren. Nggih? Jadi air tawar. Sesungguhnya Allah itu menurunkan air hujan itu, Pak, memproses dari air laut itu yang asin akhirnya tidak menjadi asin, jadi air tawar untuk menyuburkan bumi yang gersang. Dengan begitu nanti di situ banyak manfaatnya yang dibutuhkan oleh manusia untuk minum. Makanya sampean nek wayah udan sampean mangaplah gak sepiro asin. Karena sudah diproses Allah di sana, diproses sudah. Jadi kandungan garamnya bukan 0, berapa, enggak, sudah sangat berkurang. Akhirnya kita mengatakan air tawar gitu. Itu rahasia Allah, gak bisa sampai pikir secara akal, gak bisa. Bagaimana ya Allah memproses air laut menjadi air tawar? Ya umut ndukur ditatap-tatapno. Ono sing jadi atmosfer, sing jadi oksigen, jadi hidrogen, mau macam-macam. Mungkin surat Ar-Rahman bisa dilihat di situ. Akhirnya yang kita terima itu wis tawar, wis penak tok. Gusti Allah ngelayani saya. Saya coba nggak dikasih hujan, bagaimana rasanya? La. Wong tahun ini agak geser dikit wis ngomel-ngomel. Masya Allah. Dah. Apakah ruh itu makhluk apa bukan? Yang pertama sudah saya katakan makhluk, itu proses. Yang kedua, kalau ruh itu sudah dikatakan kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un, yang namanya proses ahadiyah menuju ke ahad. Ahadiyah itu apa ya? Udah dihilangkan nama ruh, dihilangkan nama-nama, sampai nama Allah itu hilang, nama ya hilang, semuanya hilang. La ibsar wa mubsyar wa basyar. Si salik yang ketika suluk disebut makhluk niki fana. Si kholik yang kita tuju namanya kholik ini hilang. Terus nama apa? Yes, ini ngarepe lho. Masih ada meja, ya otomatis di bawahnya ada kolong. Ada. Coba iki diinggirno. Ada apa? Fanakno kabeh iki. Terus kita nyebut apa ini? Nyebut apa, Pak? Bisa kau nyebut? Enggak bisa.
Pun dong dereng. Saya ada, bukannya ada batas enggak Pak? Enggak ada batas saya. Artinya tentang keilmuan ini tidak saya rahasiakan, tidak saya batasi, enggak. Anda harus sampai di sini. Otomatis jenengan ini harus memfanakan dirimu. Sistem la haula wala quwata. Udah. Akhirnya illa billah tokamenku. Di posisi seperti inilah Pak, akal tidak akan pernah mampu untuk masuk. Apalagi nafsu, nggak bisa. Ingat sejarah baginda Rasul ketika Mi'raj. Mengapa malaikat harus parkir? Mengapa buruk tumpaannya harus parkir? Semuanya parkir. Hanya Muhammad sendiri ke Sidratul Muntaha Mustawa. Artinya tinggal keakuan jenengan yang harus jenengan lepas. Ketika bisa dikatakan sampai ke musyahadah, lepasan keakuanmu makhluk. Apalagi tadi tumpaan syariatmu, rupa ilmu, lepas thariqahmu jalan, nanti akan hilang sendiri, diparkir kabeh dening Allah. Seperti jenengan dari rumah tadi, sepeda masih kanggo karena masih ada di jalan ya, jalannya juga masih butuh. Tapi kalau sudah di sini, ngapain sepeda Anda sampai taruh di luar? Nah, bukannya perkara gak tangguh, sekarang gak tangguh karena detik-detik sudah di loka. Tapi nanti nek pulang yo sampai gawe maneh. Paham maksud saya? Kalau sudah di sini semuanya nggak ada. Yang ada aku. Itu loh Pak. Wa ma arsalna min qablika ayyatiyakum wa ma arsalna aku ora bakal ngutus nang awakmu Muhammad min qablika. Ngoten ya. Rasulin. Jadi aku nggak pernah mengutus utusan sebelum kaum Muhammad kecuali ila napa? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi, kecuali para utusan itu membawa wahyu intiku. Apa? La ilaha illa ana fa'budun. Lagi tak jelasno ayat ini Anbiya 25. Rasulullah itu wajib pada saat itu menjelaskan tentang la ilaha illa ana. Sebab dengan begitu maka umat ini akan bisa benar fa'budun, nyembahnya benar-benar ketemu sing disembah. Lho iki lho nyun sewu Pak, seakan-akan di tengah-tengah masyarakat dilarang. Mohon maaf ya, kalau Rasulullah pada saat dulu tidak menyampaikan, gak mungkin muncul ayat ini. Jadi munculnya ayat ini karena beliau memang diperintah. Sebab sifatnya hukum yang tertinggi adalah Al-Quran versi umat sebagai pedoman kita di dunia sampai akhirat. Bagaimana mungkin kita mengklaim bahwasanya Rasulullah tidak menjelaskan tentang masalah la ilaha illa ana, sehingga sekarang kita dilarang untuk membahas hal itu. Mohon maaf loh ya, umat udahlah, mosok kita apusi terus nyembau nangoni makhluk, nyembau na makhluk, mosok ngono terus. Hah?
Nyembah nang makhluk, muji nang makhluk. Engkau kau dapat pertolongannya. Paham tak maksud kula? Ini. Niku bahasa kula niku mboten ngenyek. Tapi saya itu mohon maaf ngeritik supaya Anda naik dari la ilaha illallah ke la ilaha illahua, sing la ilaha illahua ben ke anta ke ana, barulah lengkap sudah. Gitu loh maksud aku. Jadi bagaimana ruh dikatakan makhluk, lang roh itu sudah tiada. Nama roh tidak apa sudah tiada. Ya wis artekno dhewe. Sebab anane bahasa satu sisi anane Anda itu bisa sampai karena ada ruhnya. Allah memajaskan wujudnya lewat ruh, sehingga dengan adanya ruh dalam diri jenengan itulah akhirnya jasad bisa sampai ke si. Terus siapakah ruh itu? Nah, tak jawab, itulah wujud majasnya Allah. Gusik bingung kok. Aku biyen anggite gak terima bingung Pak, sama budak ndasku iki. Entek rambutku putih kabeh. Kudu ngono ngene, kudu ngono ya. Nggih. Selamat berbingung-bingung. Engko. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus atas penjelasan yang kami amati dan kami analisa terkait dengan ilmu, amal dan istiqomah. Di sini kami punya pertanyaan. Gus, beban kalau sudah ilmu otomatis akan meruntut ke amal. Padahal posisi kita di sini punya keluarga, baik itu intern keluarga kecil, besar yang disebut oleh Gus Wawon Nahdiyin. Niki jelas harus bisa paham betul secara pribadi. Insya Allah kalau memahami dan akan menuju ke amal dan istiqomah. Yang satu pertanyaan mungkin nanti bisa diuraikan. Yang tahu kami di kalangan Nahdiyin sering disebut besok itu umat Islam pecah jadi 23 golongan, yang selamat supang satu golongan namanya aswaja. Itu kalau dirunut ngaji cara fikih itu ini mungkin bisa paham loh. Dan itu nek terus-terusan mengaten kan nggih umat bingung Gus, mboten paham. Nanti jelas korelasinya dengan Sirul Asror, nanti ada tiga tahapan itu. Mohon penjelasan tersebut. Kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu golongan masuk dalam rahmati Allah, satu sing 72 ya, masuk dalam finnar. Terus yang satu golongan disebut ahlu sunnah wal jamaah. Siapakah yang dimaksud Rasulullah ahlu sunnah wal jamaah itu? Kalau boleh saya sinkronkan dengan surat Ali Imran ayat 31. Belum nanti dibuka, kalau sekarang bisa buka kanggo Quran ya Google, diketik Mbah Google surat Ali Imran ayat 31 bunyinya apa? Seret langsung muncul niku.
itulah pengikut Rasulullah yang setia, yang mengikuti Rasulullah baik secara lahir maupun secara batin. Pertanyaan aku, kalau kita bicara syariat sholatnya Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu bagaimana? Kan nggak pernah dibahas toh. Kalau sesudah Isra Mi'raj otomatis muncul sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh pada umumnya. Ngeten nggih. Terdiri dari berdiri, rukuk, sujud, duduk. Bacaannya sudah, syarat rukunnya sudah jelas. Cuman pertanyaannya, bagaimanakah sholatnya Rasulullah ketika sebelum Isra dan Mi'raj? Dibuka di dalam surat Al-Baqarah 238. Itu jawabannya. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini lengkap sudah. Atau kalau kita tidak nyenggol berbicara tentang sholat secara fisik, secara jasmani setelah Isra Mi'raj, millata Ibrahim Hanifa, beliau mengikuti sholatnya nenek moyangnya. Siapa? Nabi Ibrahim. Syariatnya di situ apa? Semua aktivitas beliau jadikan sebagai thariqah, jalan untuk bertemu Allah. Sebab innahu bikulli syai'in muhit, Allah itu melimputi segala hal aktivitas apapun, dan beliau ruhaniyah selalu bertemu Allah di situ. Barulah setelah Isra Mi'raj datang, terjadilah yang namanya sholat 5 waktu dari 50 waktu. Hafidhu raksonen ala sholawah jamak iki. Berarti maksudnya jamak di situ adalah 5 waktu itu. Tapi ada wawu ataf, wassolatil wusta, dan sholat hakikat iku jalakno sholati roh. Nek mang sholati jasmani, iki sholati roh, menghadap pada Allah. Kok bisa? Ya karena di belakang kalimat itu, walaupun ada setelah wassolatil wusta, di situ wakumu lillahi qanitin ay khashiin, jagalah sholat ini dengan khusyuk. Berarti khusyuk letaknya itu terhadap ruhmu sholat. Ruhmu ini wajah tu wajiyah, ruhmu ngajak isirul asr, baru bisa khusyuk. Sebab tarkibe khusyuk, definisi khusyuk bertemu Allah. Wis iki lakonono nek pancen gak khusyuk, pisuwono aku ngalor ngidul, gak terima kok pisui, celukun aku asu, anjing, lah boleh silakan, babi, apa ae, gak terima nang Mojokerto nggo sandal tapu ono aku. Coba tak kasih tahu, ketika Anda sholat 5 waktu mulai takbiratul ihram, di situ kan kita diajarkan doa iftitah. Jangan hanya dibaca, jangan realitakan di dalam ruhaniyah jenengan. Maksud daripada ini wajah tu wajiyah, artinya
Sirul asrar iku fungsinya tepakno dalam hatimu, praktekno. Rasakanlah kehadiran Allah di dalam dirimu maupun di luar dirimu yang menggerakkan dirimu itu. Hatimu sibukkan merasakan Allahnya yang hadir di situ, yang menjadi adanya bisa pergerakan di situ. Kurang mantap? Oke, letakkan fungsi la haula wala quwata illa billah. Nek jenengan umpama gak khusyuk iku mau taruhane. Estu Pak. Jangan kau lepaskan sirul asra sebagai wasilahmu langsung nang Allah itu. Sampak salam, tapi ojo dadi imam. Ya. Ojo ngimami makmum ning musala ning masjid. Lho kok iso? Lah, ngene bos, engko bos. Kuwi nek kadung atimu rohaniyahmu ikuti pekek Allah, dicengkerem Allah, di musyahadah bertemu Allah, lali rakaat. Wis gak apa-apa, kaitan ngono, lali rakaat jenengan. Makanya aja dadi makmum. Makmum kok bingung makmummu kok. Aja dadi imam, mohon maaf. Nggih, aja dadi imam. Estu. Tapi nek wis terlatih, monggo, enggak apa-apa. Nek wis terlatih nanti. Nek latihan salat dhewe ae sik, utawa jadi makmum. Bapak, dadi makmum, imammu iku mang salat dhuwur petang rakaat, awakmu 18 rakaat. Yes karo, Pak. Lu bagaimana hukumnya terus lah gitu ah? Gak apa-apa monggo sampean nong sampean gendeng. Iya, rohania sampean niku saking bercinta pada Allah, wis asyik pada Allah, lali semuanya itu dilalaikan Allah. Ya sing lalekne Gusti Allah, mboten lali dhewe enggak. Ya dilalekne Gusti Allah sangka urusan saliyane Allah. Nggih pun. No nikmat Pak. Nyun sewu ngene jare nikmat. Kalah nikmat. Lho nggih. Paling lak sak klenteng sih Pak niku. Remeke sak rendeng. Tapi nek sing ketemu Allah, wah, khalidina fiha abada. Di situ. Enggak apa-apa jenengan jadap-jadap titik dijadapno sing jadapno Gusti Allah kok. Wis tak manut ae enak-enak cari hari Kediri Pak Ndut ya, manut aku pena. Kata Rasul, ikuti aku. Fattabi'uni, artinya aja syariat tok, sak hakikate. Kalau sudah begitu, yuhibbukumullah, cintamu akan diterima Allah karena kau telah menaruh cintamu terhadap selain. Terus bagaimana kesalahanku selama ini? Ya Rasul, saya menyekutukan Allah, saya bercinta terhadap selain Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, jangan khawatir, semua kesalahanmu, dosa jasadmu, molimo, dosa sirikmu terhadap Allah diampuni. Sebab wallahu ghafurur. Quran Pak iki. Berarti Ali Imran 31 itu tadi adalah sampan jangan mengikuti hanya syariatannya saja, jasmania saja, tapi sekaligus rohaniahnya, hakikat dan makrifatnya. Lebih jelas sampai buka di dalam Al-Qur'anul Qadim surat Ali Imran ayat 31. Nek sampai buka dalam Al-Qur'anul Karim 31 bunyinya yaitu Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya katakan Muhammad, barang siapa yang cintanya ingin diterima oleh Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Jikalau betul-betul mengikuti aku, maka yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu. Kau dijadikan kekasihmu,
kau akan dijadikan kekasihnya oleh Allah dan dosa kesalahanmu diampuni. Sebab Allah itu maha pengampun. Wes di situ dong. Sarai pundi bukaan Al-Qur'anul Qadim. Ketemu sarai akhirnya muncul hakikat syariat, hakikat makrifat, baru ketemu hambean. Sekarang sing susah itu kan buka Al-Qur'anul Qadim. Lah enggak? Karena kitab itu, karena wahyu itu tersimpan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Jangankan mohon maaf iblis, malaikat pun nggak bisa tahu. Terjaga itu di Lauhil Mahfuz. Berarti kalau melebu Lauhil Mahfuz, iya. Tapi jangan dibayangkan Lauhil Mahfuz itu dukul sap langit pitu ora. Di manakah itu tabi'inan sholihin? Di dalam hatinya para pengikutnya Rasulullah yang sholih, artinya hati yang sudah ihsan datang Allah. Itu loh Pak, imannya sudah tidak ada lagi selain Allah. Orangnya itu kadang itu tukang ngarit, tukang rosokan, kadang-kadang seperti itu. Kadang dek iku mang yo wong iku ing miturut pandangan menungso liyane masyarakat wis lah gak duwe derajat belas di mata masyarakat. Bisa jadi seperti itu. Gak kudu harus ngalor ngidul nggo serban ngene iki. Gak kudu harus kopian mitit. Jasan ndak. Itulah para kekasih Allah. Nggih. Jadi siapa yang disebut ahlus sunnah wal jamaah itu? Dialah yang sudah sampai ke makrifat pada Allah. Is gampang. Nggih. Ada lagi? Sampun? Nggih, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang telah kita terima langsung dari Allah. Mudah-mudahan menjadi satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah.